Assalamualaikum anak-anakku kelas 2 SD Hodijawanarjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di bulan puasa ini. Hari ini kita akan belajar materi matematika di tema 8, subtema 1 dan 2 tentang mengenal satuan waktu. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di video selanjutnya. Ketika di kelas, apakah kalian memperhatikan jam di dinding? Jam merupakan alat untuk menunjukkan satuan waktu. Selanjutnya, kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu. Pada jam yang biasa kita temui, terdapat 3 jarum jam. Ada jarum pendek. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam. Ada jarum panjang yang berfungsi sebagai penunjuk menit. Dan yang ketiga yaitu jarum tipis yang berfungsi sebagai penunjuk detik. Ketika membaca dan menentukan tanda waktu pada jam, kita hanya perlu memperhatikan 2 jarum jam, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Perhatikan jam di dinding. Lily dan Rosie bermain pukul 8. Jarum pendek menunjuk di angka 8, sedangkan jarum panjang menunjuk di angka 12. Jam ini dibaca pukul 8. Selanjutnya, kita akan belajar menulis tanda waktu. Ketika menulis tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh 2 jarum jam. Perhatikan gambar jam berikut. Ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek menunjuk di angka 5. Jarum panjang menunjuk di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam adalah pukul 5. Yang ditulis pukul 05.00. Coba kalian perhatikan kalimat berikut. Pelajaran sekolah dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 3 sore. Pada kalimat di atas, waktu ditulis menggunakan keterangan pagi dan sore. Pada jam, terdapat angka 1 sampai dengan 12, atau hanya menunjukkan 12 jam. Sedangkan dalam satu hari ada 24 jam. Jadi, dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Karena hanya ada 12 angka pada jam, maka setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00 atau pukul 1, tetapi diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam, seperti disebutkan contoh berikut. Yaitu pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Sedangkan pukul 12 malam ditulis pukul 24.00. Coba kalian perhatikan jam dan waktu berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut adalah pukul 13 atau ditulis pukul 13.00. Karena di sini menunjukkan waktu siang dan angka tersebut tepat di angka 1 atau setelah angka 12. Maka kita lanjutkan dengan angka 13.
Begitu pula ketika di waktu sore, waktu yang ditunjukkan oleh jam ini adalah pukul 15. Mengapa pukul 15? Karena ketika kita hitung dari sini, yaitu setelah 12, angka 13, 14, dan 15. Jadi, kita tulis dengan pukul 15.00. Ketika di waktu malam, waktu di sini tertunjuk pada angka 7 atau pukul 19. Karena di malam hari kita hitung dari angka 12, maka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi kita tulis dengan pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Selanjutnya kita akan belajar menentukan lama waktu kegiatan. Perhatikan soal cerita berikut. Udin dan ayahnya bermain catur bersama. Mereka mulai bermain catur pukul 12.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 13.00. Berapa lama waktu Udin dan ayahnya bermain catur? Jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan 1 jam. Jika jarum pendek menunjuk ke satu angka selanjutnya, dikatakan 1 jam. Maka 1 jam sama dengan 60 menit. Berdasarkan soal cerita tadi, kegiatan bermain catur dimulai pukul 12.00. Kegiatan bermain catur berakhir pukul 13.00. Jarum pendek menunjuk satu angka selanjutnya. Artinya, lama kegiatan adalah 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan waktu selesainya kegiatan. Naila berangkat ke rumah Moza pukul 08.00 atau pukul 8. Naila berada di rumah Moza selama 2 jam. Pukul berapa Naila pulang dari rumah Moza? Kita lihat di sini, kegiatan dimulai pukul 8.00. Lama kegiatan adalah selama 2 jam. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10 atau ditulis dengan pukul 10.00. 1. Dari pukul 8 karena lama kegiatan selama 2 jam, maka 1, 2. Maka 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul 10. Jadi, kegiatan berakhir pukul 10.00. Atau Naila pulang dari rumah Moza pukul 10.00. 2 jam sama dengan 120 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka 2 jam sama dengan 120 menit. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan waktu mulai kegiatan. Ibu memasak makanan selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10.00, pukul berapa ibu mulai memasak? Di sini, kita tulis atau kita gambar dalam jam, ibu selesai memasak pukul 10.00. Karena lama kegiatan adalah 3 jam, maka dari angka 10, kita mundur 3 angka. 1, 2, 3. Tepat di ketiga, angka menunjukkan di
Tepat di 3, jarum menunjuk angka 7. Maka, ibu mulai memasak di pukul 7.00. Jadi, 3 jam sebelum pukul 10.00 adalah pukul 7. Maka, ibu mulai memasak makanan pukul 07.00 atau pukul 7 pagi. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka 3 jam sama dengan 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit, hasilnya adalah 180 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah belajar materi matematika hari ini. Semoga ilmu yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat untuk berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.